Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal akhlak kita tahu orang persis. yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masya Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di hari Jumat yang penuh berkah ini. Tepatnya 12 Januari 2024 Masehi, 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Kita hadir bersama-sama dalam obrolan Jumat Mubarak ya di RRI Pro 1 Ternate dengan tema peran Majelis Taklim dan Pemuda Remaja Masjid untuk Umat. Dan pendengar yang kami hormati yang ada di baik ada di pelosok maupun di kota di Maluku Utara, di Jazirah Al-Mulk yang saat ini sementara mendengar program obrolan Jumat Mubarak, di tengah-tengah kami telah hadir para tokoh-tokoh Islam Maluku Utara dan sangat berbahagia hari ini. Saya bersama Ibu, mohon izin untuk menyapa Ibu Hajah Nur Laila Armain SH MSI. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa berhadapan langsung sekian lama Ibu saya. Sebenarnya saya mengidolakan Ibu. Astagfirullah. Ya. Ibu adalah Ketua Yayasan Majelis Zikir Nurul Hikmah Maluku Utara. Alhamdulillah saya juga pengurus di dalamnya Bu, Ketua Bidang Dakwah tapi untuk wilayah Kota Ternate. Insya Allah hari ini baru bisa berhadapan dengan Ibu. Dan juga hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Asep Hedi Turmudi SAGMA. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cerah awal tahun 2024 ya. 2024. Nampak terlihat lebih muda Ustadz. Insya Allah ya. Beliau adalah sekretaris MUI Provinsi Maluku Utara. Dan alhamdulillah hari ini juga ada Mas Nia Sarif SH. Ya, tadi sama-sama kita sudah mendengar. Dia adalah bintang radio 2005. Ya, Ustadz dan Ibu Haja. Saat ini ada aktivitas sebagai remaja Masjid An-Nafiyah, pengurus Majelis Taklim juga di Nurul Jannah Kelurahan Takoma. Ini bintang radio 2005, suaranya masih sangat fresh ya. Masih fresh, sampai masih dengan saat ini. stabil. Walaupun dengan aktivitas selainnya itu adalah ibu rumah tangga. Iya, tetapi sedang dengan salawat kalau didengungkan setiap saat itu juga bisa menjaga kualitas suara. Betul. Baik pendengar yang berbahagia, sebentar nanti juga kami mempersilakan kepada pendengar sekalian untuk bisa bersama-sama di dalam program obrolan Jumat Mubarak. Kita bisa langsung di telepon di 0822 11537429 atau di 0921 3125521. Hari ini sebenarnya saya dapat ngejok deh sama yang punya program ini. Ya. Gitu ya. Sama yang punya Ustadz Muhammad Haikal Dapitan, terima kasih telah mempercayakan saya di Jumat Mubarak. Dan mungkin kita akan langsung saja mendengar bagaimana pandangan Pak Ustadz dan juga Ibu Haja terkait dengan peran Majelis Taklim dan Pemuda Remaja Masjid untuk Umat. Sebagaimana mungkin sekilas yang kita ketahui bersama bahwa remaja masjid ini adalah perkumpulan pemuda yang melakukan aktivitas sosial dan ibadah di lingkungan masjid dengan kegiatan rutin pembiasaan budi pekerti, ya, diskusi keislaman, kemudian juga bagaimana sebagai penggerak kegiatan keislaman. Dan Majelis Taklim sendiri yang kita ketahui bersama Ibu Haja adalah perkumpulan yang didominasi oleh ibu-ibu
ya di dalam ya majelis taklim ini ya. Ya. Dan dengan kegiatan keislaman yang ada, kemudian ada pengajian, Ya. ada zikir ya. Kalau di Nurul Hikmah kita bersama Ustadz Soleh Sakola, Ya, ada zikir, ada pengajian, kemudian ada juga Kajian kajian agama, Ya. ada kegiatan sosial juga. Dan mohon izin dalam kesempatan Jumat ini kami memulai bincang obrolan Jumat Mubarak. Kami persilakan Ustadz Asep Hedi Turmudi SAGMA untuk mendahului. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa alamul bayan wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada pembawa acara ya, moderator Ibu siapa? Nusliati Amin. Nusliati Amin. Ya. SSI ya? SST ya. Ya. Berarti sarjana teknik ini. Sarjana Sains Terapan. Sains Kebidanan. Terapan ya. Baik, yang saya hormati juga Ibu Hajah Nurlaila Armayin. Selamat kenal Ustadz. Saya ini Ketua Yayasan Majlis Dzikir Nurul Hikmah ya. Iya. Di Maluku Utara. Dan tadi yang sudah membuka bintang radio berapa 2005 ya? 2005 Ustaz. Ya. Insyaallah. Jadi Ananda Ibu Nia. Ibu Nia. Nia. Ibunya Mas Nasarip ya? Oh, iya. SH. Dan pemirsa RRI Pro 1 ya, semua di obrolan Jumat Mubarak hari ini temanya tentang peranan Majlis Taklim dan pemuda remaja masjid untuk umat. Iya betul Ustaz. Baik. Jadi kita berbicara tentang Majlis Taklim, berbicara tentang pemuda remaja masjid untuk umat. Sekarang Majlis Taklim itu dari akar kata apa? Majlis. Majlis itu dari akar kata jalasa, yajlisu, julusan, fahuwa majlisun. Jadi majlis ini adalah isim makan, isim yang kata benda yang menunjukkan kepada makan tempat. Jadi majlis itu dari jalasa. Jalasa itu artinya duduk. Majlis itu artinya tempat duduk. Nah, jadi majlis. Taklim itu dari akar kata allama yu'allimu ta'lim. Artinya pengajaran. Ataupun pendidikan. Makanya majlis taklim ini tempat duduk untuk belajar. Untuk mengaji. Nah, ini. Nah, majlis taklim di sini ini ada keterkaitan juga dengan masjid ya. Makanya ketika berbicara tentang masjid, tentang majlis taklim, ketika berbicara tentang remaja masjid, mau tidak mau harus kita berawal itu bercerita tentang masjid. Iya, betul sekali. Nah, jadi memang akar katanya juga masjid, sajada, yasjudu, sajdan, sujudan, masjid. Masjid itu tempat untuk sujud. Nah, masjid ya. Baik, sekarang bagaimana memakmurkan masjid? Ini memakmurkan masjid ini kan ada tiga bagaimana ada tiga pola dalam memakmurkan masjid. Pertama itu adalah ada idaroh, kedua adalah ada imaroh, yang ketiga itu ada riayah. Jadi membina masjid itu adalah idaroh. Idaroh itu artinya memanage, mengelola. Imaroh memakmurkan, riayah memelihara masjid. Nah, ini tiga unsur ini di mana posisi dari majlis taklim, di mana posisi dari masjid-masjid, ini semuanya berkaitan. Majlis taklim juga bagaimana bisa mengelola, membantu mengelola masjid, terus memakmurkan masjid, dan juga menjadi masjid itu menjadi center, menjadi pusat dari pembinaan umat. Nah, karena ini sekarang ini lebih banyak ke mall daripada ke masjid. Nah, ini daripada ke majlis taklim lebih banyak ke halan-halan ya. Healingnya ke mall. Ya. Nah, bukan tidak boleh ya. Ini makanya zakat mal
tidak dikeluarkan zakat mal malah ya. Zakat mal tidak dikeluarkan zakat mal gitu ya, baru nih ya. Makanya zakat mal pamalas mungkin kadang mencari-cari cara untuk bagaimana lepas dari kewajiban itu, tapi kalau ini sudah ada yang bergabung ya. Bagus nih, biar aktif. Baik, mungkin lebih menyegarkan lagi kita dengarkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Haji Halim. Iya, Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya Pak Haji, subuh ada ini. Ini suaranya udah langsung kenal sama Pak Ustaz ya. Pendengar yang sangat rajin. Iya. Apa kabar Pak Ali? Ini memang tema yang serius-serius semua. Jadi kita orang Islam. Masya Allah, betul. Yang tadi menyangkut temu daripada masjid. Iya. Dan saya kira mulai daripada tahun baru 2024 ini perlu tingkatkan agama Pak Ustaz. Saya kira begitu. Supaya tutupi 2023. Jadi harus betul-betul pemuda di masjid. Majelis Taklim harus betul-betul untuk melangkah ketinggian agama agar agama ini menjadi kepentingan kita semua untuk menjadi landasan sebagai umat Islam yang semasa hidup ini agar sebuah jalan yang terbaik bagi kita, terutama Maluku Utara ini yang terbaik dan yang terbaik. Jangan lagi rusak seperti 23. Insyaallah. Rusak apa itu tanya ya Ustaz ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Halik ya. Jadi ini sangat menggigit memang temanya ya. Langsung disambut sama Pak Halik. Kami lanjutkan, persilakan Pak Ustaz. Baik, jadi memang betul kita memulai di 2004 ini mulai yang baik. Dari 2023 tidak sebenarnya kurang bagus toh Pak. Kita 2004 back to masjid. Back to Majelis Taklim, back to remaja masjid. Masya Allah. Jadi kita harus kembali semua ke masjid. Semua apa-apa dimulai dari masjid, ya. Nah, ini yang harus penting terutama di ibu-ibu Majelis Taklim. Karena ibu Majelis Taklim itu bagaimana Maluku Utara ke depan, ini tergantung dari ibu-ibu ini. Jadi generasi ke depan mau merah kah, mau putih kah, mau apa kan tergantung dari ibu Majelis Taklim. Jadi kalau ibu Majelis Taklimnya itu pamalas, nah berarti 10 tahun ke depan ini generasi juga pamalas. Iya benar. Nah makanya karena ibu-ibu inilah yang akan mencetak, yang akan mendidik generasi selanjutnya, next generation. Nah, karena apa? Di dalam Al-Quran disebutkan wal yakhshal ladzina law taruku min khalfihim dzurriyyatan di apa? Jadi hendaklah khawatir kalau seandainya nanti kita meninggalkan ke depan generasi itu generasi yang lemah. Nah, makanya perlu dimulai itu dari Majelis Taklim. Nah, dari ibu-ibu, karena ibu-ibu langsung yang akan mengurus anak langsung, ya. Kalau bapak-bapak biasanya kerja, ibu juga di rumah itu kerja. Makanya dua-duanya fungsinya sama. Makanya ketika pas dapat ada namanya harta gono gini, nah, jadi ibu dapat 50, bapak juga yang kerja 50. Jadi di rumah itu bukan tidak kerja sama. Nah, jadi akhirnya sama, dua-duanya punya potensi yang sama. Nah, makanya ibu-ibu Majelis Taklim inilah yang akan bisa ke depan generasi Maluku Utara ke depan ini di ibu-ibu Majelis Taklim, ya. Betul sekali Ustaz. Ya. Kita akan berlanjut dulu ke remaja masjid ya, biar sedikit dulu apa itu remaja masjid. Nah, ini remaja masjid. Kalau remaja ini adalah fase di antara ketika pas setelah masa kecil sebelum ke masa dewasa itu masa remaja. Nah, remaja ini kalau di dalam ungkapan ada syubbanul yaum rijalul ghad. Jadi pemuda masa sekarang itu yang akan menjadi orang dewasa ke depan. Jadi makanya pemuda inilah yang pemuda harapan semua, ya. Makanya kalau mau merusak Maluku Utara itu dirusak dulu. Pemudanya. Dengan narkoba, dengan yang lain-lain, yang isu-isu yang tidak baik itu. Jadi bagaimana gambaran 10 tahun ke depan Maluku Utara tergantung pemuda yang sekarang. Makanya
disinilah remaja masjid ini penting sekali untuk diaktifkan. Jadi karena remaja yang beraktivitas di masjid ini termasuk kategori mu'allakun bil masajid, yang itu termasuk dari satu golongan yang akan ketika di yaumul mahsyar nanti tidak ada naungan selain naungan dari Allah, syafaat. Itu salah satunya itu pemuda yang selalu ke masjid. Nah, makanya di sini remaja masjid ini penting. Ya, remaja itu masjid penting guna meneruskan tradisi dakwah. Ya, tradisi dakwah dari generasi yang sebelumnya, maka generasi muda lah ini menjadi dinamisator, ya. Yang menjadi penerus tongkat estafet perjuangan dakwah. Makanya kegiatan dari remaja masjid memang harus menarik, ya. Memang kalau sekarang kalau terlalu serius kadang ya itu betul. Sekarang tuh makanya kemarin ada beberapa kajian kalau nongki atau nongkrong bagus tuh. Jangan nongki di mall, di tapak. Nongki di tapak, coba di kafe dan nongki di masjid. Ya. Makanya masjid memang harus ada taman, ada tempat bermain yang akhirnya generasi muda itu mau ke sana. Jadi konsepnya harus lebih menarik sesuai dengan era saat ini. Terus contoh, sekarang masjid, makanya beberapa kali kebetulan saya sekretaris Imam Masjid Maluku Utara dan juga di Dewan Masjid Maluku Utara, sering ke tiap daerah saya ini kan bagaimana supaya masjid itu bisa menjadi daya tarik buat masyarakat, terutama generasi muda. Caranya apa? Salah satunya itu di masjid itu ada hotspot gratis. Nah, itu dia. Ada bahanger. Kalau di sini ada bahanger. Kalau anak muda nih, kalau di masjid itu ada hotspot gratis, insya Allah semua mendekat. Ini kan sekarang era digitalisasi, semua dengan sosial media. Pun sama di badan kontak Majelis Taklim, di Majelis Taklim juga kalau bagus ada bagaimana caranya yang anak muda, generasi muda-mudi milenial tuh biar kadang-kadang gengsi kan. Ini masih ciwi-ciwi, masih cewek-cewek, masih ini dia kadang masa sudah jadi ibu-ibu. Padahal harus ditarik bagaimana? Karena kalau tidak ini repot. Sekarang kan anak-anak muda sekarang kan kalau kita tidak ada kontrol, ini kadang di kamar saja dari bangun tidur sampai mau tidur dengan gadget terus, dengan HP terus. Bermain kadang itu. Termasuk ibu-ibunya ibu-ibunya juga ini. Bapak-bapaknya juga. Bapak-bapaknya juga nih. Jadi sebelum tidak pernah baca Al-Quran tapi baca status terus. Ada waktu ya. Kalau megang HP ada waktu. Itu. Kalau megang Quran itu kadang bacek. Kalau bacek status bacek terus. Tapi tidak pernah bacek bagaimana baca Al-Quran. Bacaan Qurannya bagaimana. Bagus kan ada. Makanya ada Majelis Taklim itu biar kita mengecek bacaan Al-Quran sudah betul kah? Karena kalau kita baca sendiri kadang kan terasa kita paling benar. Padahal banyak. Makanya perlu ada namanya tasih. Dibetulkan. Apa itu ada yang dengar tasih itu dibetulkan. Jadi ditashih ya. Jadi kalau ada yang salah ditashih. Karena kalau membaca itu salah, itu banyak ada beberapa yang salah arti begitu. Nah ini yang perlu diingatkan. Betul sekali. Baik, sebelum kita lanjutkan kita menyapa dulu pemirsa yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tahir susuku ya, Bung Tahir. Bapak-bapak nih, ibu-ibunya belum. Terima kasih. Bung Tahir susuku. Apa kabar Bung Tahir? Alhamdulillah, semoga kabar balik baik-baik. Alhamdulillah. Iya, silakan Pak Tahir sekaligus Bung Tahir yang bagaimana pandangannya atau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya, benar itu apa yang Ustadz sudah kemukakan tadi tentang pemuda. Tapi pemuda yang saya lihat contoh seperti jamaah tabligh itu, rompi panggil orang-orang di ternyata ini yang petua ini tantang bahwa sebayang kau pakai panggil-panggil. Kenyataannya masjidnya kosong, apalagi tuh di desa-desa. Kalau mau lihat dari akar Bali berapa, itu kebanyakan yang cuma duduk di rumah. Jadi ini perlu ditekankan bahwa kalau namanya Muslim Islam harus ke masjid sholat itu harus lewat tekatan lewat apa gitu supaya
ada hikmah di setiap kampung gitu. Ternyata ini sekarang ini kan sudah banyak pendapat, pendapat masing-masing satu. Tapi yang jadi persoalan sebentar kalau Allah itu rumah ajab di kampung itu, dia bagi secara rasa bukan lima orang yang tidak menjalankan perintah Allah atau tidak, tapi dia bagi secara rasa contoh seperti itu. Jadi perlu ada kita tekankan bahwa umumkan bahwa harus Muslim harus sholat di setiap waktu. Nanti cara seperti apa? Itu saja dari saya, mohon lebih berjelaskan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tahir. Jadi ini bagaimana lebih sebenarnya tadi Ustaz ya strategi supaya kita tidak perlu harus dapat koro di rumah. Jadi kalau pas dengar aja nih ya langsung datang tahu waktu. Ini bagaimana Pak Ustaz? Ada dapat koro juga Ustaz. Nah, ini kalau di Masjid Joko Karian di Jogja ini bagaimana mengelola jamaah. Betul. Jadi jamaah itu punya WA grupnya Ibu Haja. Saya. Jadi punya WA grup. Jadi ketika pas waktu azan zuhur, asar apa semua 5 waktu tuh dikasih WA semua. Oh, jadi diumumkan, diundang secara resmi. Masya Allah. Supaya kadang kita juga lupa kan, kadang kita terbuai dengan aktivitas atau apa. Nah, jadi ini diumumkan. Bahkan kalau di Joko Karian ada door prize-nya, ada apanya. Jadi ada gift-nya, ada hadiah untuk jadi ada gula-gulanya. Semangat. Nah, ini sebetulnya di Maluku Utara mungkin dimulai bisa dari Majelis Ta'lim Al-Dzikri bagaimana? Insya Allah. Biar nanti ya memang harus ada pembagian sembako atau apakah biar karena kalau tidak ada gula-gulanya itu memang agak ini. Tidak ada gula-gulanya. Memang rasanya manis sekali. Ya, memang harus ada yang manis, artinya harus ada gula-gula dulu biar orang semua datang ke masjid. Nah, ini yang perlu digalakan. Jadi supaya masjid ini kalau tadi seperti dari Bung Tahir, kenapa kok masih orang jarang yang berjamaah ke masjid. Nah, ini di Maluku Utara fenomena. Kalau membangun masjid, kalau memperbaiki atau membangun masjid semangat, semua baku tolong sampai di jalan-jalan ada kasih pasir, kotak amal. Tapi ketika masjid sudah berdiri dengan megah, sepi tidak ada yang memakmurkan. Apalagi duhur, apalagi subuh. Asar dan subuh itu kosong melompong. Ini bagaimana? Maksud, jadi semangat membangun, tapi tidak semangat untuk memakmurkan. Nah, ini yang terutama juga ibu-ibu juga memakmurkan yang pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan mingguan atau apa. Ini juga harus terus digalakan karena memang yang kadang yang paling semangat ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tuh sibuk terus. Iya, tapi Ustaz, bapak-bapak juga ada permintaan katanya mau ikut belajar mengaji lagi, majelis taklim bapak-bapak. Oh, ada ya? Ya memang harus belum terrealisasi karena majelis taklim ini yang di mana-mana di Indonesia juga lebih banyak majelis taklim ibu-ibu. Yang bapak-bapak ini ada beberapa tapi untuk di Maluku Utara masih belum ada malah yang majelis itu karena gengsi atau bagaimana ya Ustaz? Nah, ini yang makanya ini kadang-kadang bapak Ustaz kan tahu kan bapak-bapak. Saya juga mewakili bapak-bapak. Saya termasuk dari bapak-bapak ya. Mewakili bapak-bapak. Nah, ini yang makanya bapak-bapak kadang terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan, akhirnya terlupa dengan bagaimana tolabul ilmi. Karena yang namanya untuk mencari ilmu itu dari mulai kita lahir sampai kita mau meninggal. Nah, ini jadi yang namanya menuntut ilmu itu tidak akan pernah putus. Betul sekali. Nah, ini yang perlu digalakan terutama bagi ibu-ibu majelis taklim. Nah, ibu-ibu majelis taklim juga pemuda masjid sama-sama untuk bagaimana menggairahkan kehidupan masjid. Menggairahkan biar ini semarak lagi. Betul, apalagi sekarang kita berada di Jumadil Akhir. Besok itu sudah 1 Rajab. Berarti sebentar lagi kita menyongsong istiqdad fi syahri Ramadan. Kita akan mempersiapkan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini 1 hari dari besok Rajab. Sya'ban sebentar lagi. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, ini jadi orang sebentar lagi sudah mau Ramadan. Sudah siapkah orang? Nah, ini makanya di majelis taklim, di pemuda masjid coba kita
giatkan kembali ya, giatkan kembali kehidupan keagamaan, kajian keagamaan. Karena yang ada di Maluku Utara kadang kalau majelis zikirnya itu banyak, baca itu semangat sampai kalau zikir tuh, kalau baca kalau apa. Tapi kalau majelis fikir untuk contoh kajian ilmiah atau mengkaji ilmu atau apa ini yang masih pamalas. Ya, kajian-kajian agama kajian-kajian keagamanya. Kalau baca itu paling iya, memang kita minim. Kalau ini kalaupun contoh zikir oke, tapi kalau pengajian yang masih kurang. Nah, ini makanya harus seimbang ya. Zikirnya ataupun contoh ada rebana atau ada qasidah itu juga menarik. Karena memang contoh selingan-selingan. Karena atau kita belajar rebana, itu menjadi penarik. Jadi salah satu mungkin triknya dari ibu-ibu majelis taklim yaitu dengan ada banyak inovasi, ada kegiatan yang akhirnya para ibu-ibu itu bisa tertarik. Mungkin ada lomba masak, asal jangan lomba bakar lota atau bakosi. Tapi betul sekali Ustaz, karena saya beberapa waktu lalu juga ada ikut satu pelatihan dari Trijus Indonesia, dan memang salah satu trik untuk memberikan semangat banyaknya jamaah di dalam majelis taklim itu harus diisi dengan bahkan demo-demo. Jadi tidak hanya datang langsung pengajian saja, tetapi bisa juga diisi dengan besok ini kita ada tema tentang ini tentang kesehatan ini, tetapi di dalam situ itu juga bagian dari trik untuk strategi menarik strateginya. Betul. Jadi kalaupun ada demo masak ataupun ada yang promosi apa itu mafi muskilah. Tidak masalah. Tidak masalah. Kalau contoh ada sama-sama saling membantu jamaah majelis taklim, ada yang mungkin kekurangan terus dia mempromosikan kuehnya, memeriksakan makanannya atau apanya yang mungkin dia bisa bisnis, mafi muskilah, tidak masalah. Nah, yang penting betul-betul apalagi kan konsepnya kita ta'awun. Kita membantu karena kadang ada yang satu sisi kelebihan, ada beberapa orang kan kekurangan. Nah, makanya di majelis taklim itulah menjadi sarana untuk saling membantu. Betul. Nah, makanya perlu di sini program-program majelis taklim. Nah, ini inovatif lah gitu ya. Kalau di majelis ini bagaimana? Ibu Haji, mungkin kita dari Pak Ustadz, saya akan pindah ke Ibu Haja terkait dengan Ibu majelis taklim ini khususnya ya, karena saat ini juga ada binaan majelis zikir Nurul Hikmah di bawah Maluku Utara di bawah binaan Ustadz Saleh Sakola bersama Ustadz-Ustadz dan juga para dai-dai yang lainnya. Kami persilakan kepada Ibu Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustadz yang kita banggakan hari ini ya, banyak sekali ilmu agama maupun kita bisa tambah wawasan tentang apa itu majelis taklim dan remaja masjid. Sebelumnya saya menyapa dulu Ibu Yati yang ini sebenarnya tidak asing lagi. Saya cuma dengar nama dari Ustadz Rusli. Iya, baru hari ini ketemu. Alhamdulillah Ustadz. Rupanya cara ini menyambungkan silaturahmi. Iya, kemudian Nia dan juga Ibu. Maaf saya ini memang Ibu yang memandu acara ini juga di Pro 1 RRI Ternate. Sehat-sehat semua kita alhamdulillah ya hari ini. Ya Ustadz, menarik sekali apa yang sudah dibahas oleh Ustadz tadi. Memang itu fenomena yang terjadi sekarang Ustadz. Kalau tadi Ustadz sudah sampaikan tentang apa itu majelis taklim, manfaat mengikuti majelis taklim, bagaimana supaya majelis taklim itu bisa berkembang, bagaimana majelis taklim dan remaja masjid itu bisa diminati, terutama oleh kaum remaja dan ibu-ibu. Tapi Ustadz, apa yang sudah Ustadz sampaikan itu semua sebenarnya juga ada di pikiran dan mungkin sudah dilakukan oleh majelis-majelis taklim yang lain. Benar. Yang saya garis bawahi highlight di sini, bagaimana keberlanjutan, bagaimana konsistensi. Maksudnya kita semua bisa betul-betul konsentrasi. Misalnya ibu-ibu ya mau datang ikut kajian zikir, pengajian, kajian ilmu agama. Mereka ini punya masalah di pembagian manajemen waktu mungkin Ustadz ya. Jadi kadang tidak bisa continue secara tetap, mungkin karena ada aktivitas di rumah tangga yang lain. Nah, itu
jadi satu pikiran di saya juga Ustadz. Satu poin ini, bagaimana ini ke depannya majelis taklim, ibu-ibu terpanas-panas tai ayam istilahnya di sini. Tapi kita bisa maklumi, saya juga sebagai ibu rumah tangga punya aktivitas yang juga kadang-kadang tidak bisa hadir juga sebagai salah satu pengurus di situ, Ustaz. Tetapi untuk support sudah kita lakukan seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Misalnya bagaimana pikiran saya supaya bagaimana supaya bisa inovasi itu kita lakukan di majelis taklim, bisa kerjasama dengan remaja masjid. Karena Ustaz, saya jujur nih, saya dari dulu sebenarnya sangat tertarik dengan kegiatan aktivitas pemuda, karena latar belakang saya juga suka membuat satu kreasi atau ide-ide gagasan yang sudah ada itu ke pemuda-pemuda dan ibu-ibu yang mau aktif. Seperti Bu Yati, seperti Nia di bidang seni dan juga di bidang dakwah seperti Ustadz. Dan alhamdulillah ada kerjasama juga dengan Ustadz Rusli Amin. Sebelum mudah-mudahan ke depan bisa juga dengan Ustadz ya. Kami itu sama-sama berpikir, alhamdulillah sebagai tandem saya, bukan tandem ya. Saya bersyukur beliau banyak memberikan saya masukan dari segi ilmu agama, bagaimana supaya ide-ide saya, Ustadz juga tadi masalah-masalah taklim, masalah-masalah remaja masjid itu bisa dia berkembang, kemudian lebih membumi begitu. Masalahnya kalau dibahas jam ini tidak akan selesai nih Ustadz. Lebih baik saya persempit di sini. Bagaimana itu PR itu bisa diselesaikan Ustadz? Karena sampai sekarang saya masih berpikir bagaimana ibu-ibu itu bisa membagi waktu. Apakah kita bikin kelas khusus dan mereka harus ikut, misalnya bulan ini adalah bulan Ar-Rahman, surat Ar-Rahman, kajiannya harus selesai. Mau ikut nggak? Gini, mau ikut? Ayo, saya bayar sekian gitu. Hari ini ada pengajian keluarga, bisa di guide, diajarkan oleh Ustadz ini. Kalau mau daftar silakan, bulan ini ada berapa keluarga yang mau ikut pengajian dari awal misalnya gitu, Ustadz, seperti itu. Kemudian kuliner kemarin minggu lalu kita bicara tentang UMKM. Ada ibu-ibu punya minat seperti itu dan terima kasih sekali Ustadz juga peduli ke situ. Alhamdulillah. Itu ide-ide baru itu Ustadz. Gimana caranya? Kalau memang gagasan itu tidak ada yang baru, tapi alhamdulillah perlu Ustadz atau dai atau seperti Ustadz dan seperti Ustadz Lusi, Ustadz Saleh Sakola, mereka begitu mensupport, memberikan dukungan dan informasi-informasi baru memang kita harus tetap ikuti gitu Ustadz ya. Terus satu lagi. Majelis taklim mungkin Ustadz sudah paham banyak sekali di Maluku Utara, terutama Ternate. Dan ramenya itu Ustadz pada acara-acara tertentu rame. Fotonya juga banyak bagus-bagus, seragamnya bagus-bagus. Tapi belum pernah saya dengar ada hataman Quran di majelis. Saya sendiri juga belum hatam ya. Tapi bisa, alhamdulillah bisa membaca Quran. Dan ini jadikan motivasi saya untuk bagaimana majelis ini bisa berjalan. Karena saya melanjutkan ibu saya nih Ustadz, yang sudah almarhum, mohon doanya Ustadz, Ibu Suryati Armain ya. Bagaimana amal jariah ini ibu-ibu dan para donasi-donasi itu bisa jalan. Amin. Ustadz mungkin kapan-kapan bisa ikut isi. Insyaallah. Saya itu dulu karena waktu mungkin ada yang bisa ditambahkan. Banyak semua ide-ide gitu. Tapi kita nanti mesti dalam satu slot sendiri barangkali kita bahas. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Haja dan masih kembali di saya tanggapi Ibu ya. Ini. Kami persilakan Pak ini Ustaz. Dari luar biasa Ibu Ketua ya, Ibu Haja. Artinya memang betul kendalanya dari ibu-ibu itu adalah manajemen waktu. Karena ibu-ibu itu sebetulnya manusia super sebetulnya. Bisa multi task ya. Ibu-ibu tuh yang luar biasa daripada bapak-bapak. Sebetulnya ibu-ibu yang dari bangun tidur sampai mau tidur itu kan kerjaannya. Sampai malah tidur pun ada yang ganggu lagi. Makanya ibu-ibu tuh dari urusan di kasur, urusan di sumur, di dapur, segubernur juga. Jadi urusannya repot. Jadi betul-betul ibu-ibu itu unlimited. Jadi tidak ada batas waktunya. Nah ini yang mungkin menjadi kendala betul dari manajemen waktu. Sebetulnya dari sekian waktu memang harus disisihkan untuk khusus. Karena bagaimana mau mendidik anak kalau ibu yang mendidiknya tidak terdidik. Bagaimana mengajarkan Al-Quran, ibu-ibunya juga baca Quran masih putus-putus, masih belum lancar. Ini bagaimana mau mengajarkan kepada anak-anaknya? Nah, makanya perlu ada di sini majelis taklim karena kewajiban untuk membaca Al-Quran itu
buat semuanya. Kalau dia tidak bisa baca Al-Quran harus belajar. Betul. Nah, itu yang saya Ibu aja. Jadi mungkin Ustadz ini tambahan sedikit Ibu Yati. Artinya wal dunia wal akhirat itu jalan itu Ustadz, tetapi memang dibutuhkan apa ya Ustadz, semacam komitmen atau sedikit waktu untuk itu. Dan sebagai pengurus atau orang yang terlibat dalam majelis atau yayasan yang membidangi bidang itu keagamaan, memang kita dituntut untuk terus ini ya Ustadz ya, berpikir bagaimana tuh ada strategi baru dan sebagainya. Tapi Ustadz saya mau tanya, terapa apa tuh Ustadz misalnya bermuamalah kita melakukan inovasi-inovasi sepanjang tidak keluar daripada tuntunan konteks agama ya. Terapa apa tuh Ustadz boleh. Misalnya ada seni kasida, kemudian khusus konser amal untuk perempuan saja misalnya, atau di acara masak dan sebagainya. Seperti itu tidak apa-apa kan Ustadz ya? Itu cuma salah satu. Dan itu sebenarnya memang karena tradisionalisme dan modernisasi umat saat ini harus ada pendekatan-pendekatan seperti itu. Apalagi di era milenial, digital seperti ini. Saya bahkan secara pribadi saya ingin begini Ibu Hajat. Majelis zikir tidak hanya ibu-ibu tetapi juga remaja. Nah, itu. Bagaimana supaya ikut nih remaja ke dalam? Ikut. Jadi mereka tidak melihat majelis talim, tunggu nanti ibu-ibu usia sudah ibu-ibu sudah menikah baru bisa bergabung. Karena remaja itu akan jadi ibu-ibu juga. Betul. Nah, bagaimana kalau di pas yang makanya perlu dari ibu majlis ketua itu mengajak juga bagaimana caranya mereka itu bisa masuk begitu. Nah, ini saya seumur juga agak tua tapi saya bikin diri muda sedikit supaya maksudnya menarik anak-anak muda dan ibu-ibu muda bisa datang juga. Biasanya dari ibu-ibu saya bilang, ajak dong anaknya di rumah. Benar. Jadi kalau ibu-ibunya ke majelis talim, ayo diajak remaja. Betul, karena kalau remaja juga kalau dia contoh ajak terus yang lainnya tidak ada, terus tidak ada tempat bercerita juga, kadang pamalas. Jadi boring kayak kata anak-anak sekarang boring ikut ke sana cuma mama-mama semua. Sama seperti anak juga dibawa ke pasar kan sama ibu, dia paling pamalas kalau dibawa ibu ke pasar. Betul, nah ini hampir sama kalau dibawa ke majelis taklim, waduh nanti bete lagi. Nah ini yang stereotip ibu-ibu majelis taklim orang tua tuh harus kita betul. Ini sudah dekat-dekat waktunya umurnya sebegini baru belajar agama. Padahal bukan seperti itu ya. Makanya terutama ibu ini dalam masalah fikih nisa, fikih perempuan ini masih terutama di Maluku Utara kajiannya belum ini. Karena apa yang kita ini kan banyak kadang-kadang kita tidak tahu padahal itu hal yang penting yang harus kita tahu. Bagaimana itu haid, nifas, lain-lain. Bagaimana ketika haid nifas itu apa yang harus dijaga. Jangan sampai hal yang seharusnya tidak diinikan malah kita lakukan. Nah ini yang harus menjadi kajian. Banyak beberapa kajian yang masih jarang di Maluku Utara padahal itu penting. Terutama ibu itu fikih perempuan. Fikih perempuan yang berbicara tentang kalau contoh talak, iddah bagaimana. Kalau ditalak seperti apa? Karena ada beberapa yang ke saya juga ada yang dia belum selesai dengan suami yang ininya secara resmi, dia sudah nikah lagi. Bagaimana kok? Itu penting itu. Maksudnya perempuan tidak ada masa idahnya, tidak bisa setelah ini langsung nikah lagi. Masa dia masih dalam masa idah dia sudah nikah lagi? Nah ini yang tidak, karena memang tidak tahu fikih. Nah makanya harus belajar. Nah, makanya di majelis taklim inilah harus ada bab-bab yang akhirnya bisa memberikan pencerahan kepada ibu-ibu dan itu akan ditularkan ke generasi selanjutnya. Mungkin karena harus dikemas bagaimana Ustadz ya. Karena tadi Ustadz bilang literasi kita bukan minim sih, memang ibu-ibu saya sendiri sudah alami, saya juga sudah kurang terlalu sering membaca Ustadz. Banyakan kalau dari visual ini ataupun mungkin dari informasi media. Tapi mungkin kalau kemasannya tadi Ustadz bilang tadi cara diskusinya dibuat jangan terlalu satu arah. Iya, Ustadz muda juga di kader atau apa dan Ustadz kita punya Ustadz seperti Ustadz ini maaf ya itu memang sudah levelnya sudah di atas tapi bisa jadi inspirasi dan motivasi buat Ustadz muda lainnya kan. Lebih banyak lagi dilahirkan dai-dai muda.
sebagai corong, apalagi sekarang karena saya kembali lagi karena ini era milenial, digital, dan memang kita PR-nya sangat besar sekali untuk bisa menggerakkan mereka untuk datang ke masjid sebagai remaja masjid, untuk datang ke majelis taklim, ikut kegiatan di majelis taklim. Kayak kita dulu nih Ustadz, mohon maaf Pak Ibu Haja. Kayak di zaman saya itu lomba antar dari antara di remaja masjid dan juga taman pendidikan Al-Qur'an TPQ itu kita bahkan tidak ada waktu main. Jadi lomba dari bulan ini pindah ke bulan depan dan itu bergilir sehingga memang kegiatan kita setelah sekolah ke masjid karena jadwal latihannya itu dan jadwal untuk nanti ikut lomba itu sudah menanti kita sehingga tidak ada ruang untuk mau mojok-mojok atau main-main yang makanya betul harus generasi yang sekarang yang anak muda itu milenial itu harus disibukkan dengan hal yang positif. Sama seperti kita dulu kayak nggak ada waktunya untuk main karena memang banyak sekali kegiatan, udah sekolah, ada sekolah agama, ada mengaji, ada apa sampai full. Nah itu yang menyibukkan, jangan sampai malah disibukkan dengan di internet dan lain sebagainya kembali lagi strateginya, kemasannya. Makanya strateginya kita harus mendekati ke mereka kemauan. Kalau kemauannya sekarang digital, berarti kita juga harus dakwah digital. Kalau contoh, mohon maaf, RRI sekarang udah mulai banyak ditinggalkan, udah sekarang TV aja orang tidak mau tonton, sudah tidak ditonton lagi. Sekarang udah YouTube, udah TikTok, udah Nah, bagaimana dakwah ini? Contoh di RRI sekarang, tapi harus ada masuk di TikToknya, RRI masuk lagi betul. Semua Semacam podcast gitu. Biar podcast, biar orang anak muda tuh lihat, anak dua juga pas buka itu yang FYP itu yang terkenal, yang viral itu yang kita. Nah ini yang karena kalau yang viral itu yang tidak baik, makanya gini, kok ketika sholat kenapa kok harus diupload? Ketika pas yang memberikan sedekah kok kenapa kok yang baik-baik tidak mau diposting? Kalau yang baik-baik tidak mau diposting itu yang jelek-jelek jadi uswa. Mendominasi malah yang jelek-jelek. Kalau yang posting-posting yang terbaik yang mohon maaf yang ini yang malah tidak baik, yang ada unsur yang tidak baik yang ini. Kenapa kok yang kebaikan itu kita tidak diposting? Karena yang dari posting itu menggerakkan kepada orang yang menonton. Itu yang salah satu syiarnya. Nah itulah yang harus relung-relung itu, yang kosong itu harus kita masuk. Itu yang. Begitu. Saya contohkan ya Ustaz dan Ibu Haja. Contoh karena ini bicara tadi tentang strategi. Contohnya misalnya Majelis Zikir Nurul Hikmah sebagai penggerak membuat event. Membuat event untuk kategori remaja masjid. Misalnya lomba azan kemudian hafalan juz juz 30. Jadi kita tidak harus menunggu event MTQ sama STQ. Tetapi bisa diambil tengahnya. Ambil tengahnya apa nih yang di remaja masjidnya apa nih beberapa lomba sama ibu-ibu majelisnya apa. Kemudian mungkin penggeraknya dari Majelis Nurul Hikmah dibuat Hatam Quran, Hotmail Quran untuk Majelis Zikir Maluku Utara. Majelis Taklim Maluku Utara. Itu jadi ada dibungkus ya. Ustadz nanti yang saksi Jadi karena kalau saya melihat memang ini ada remaja khususnya ini mereka itu butuh reward. Butuh pengakuan. Satu keahlian yang mereka lakukan itu harus diberikan penghargaan. Itu memacu semangat mereka untuk latihan, ikut lomba dan lain-lain sebagainya. Ya memang harus dipacu begitu, ada reward, ada rewardnya. Kalau tidak ada reward, bagaimana mereka tertarik? Nah itu yang betul. Nah ini yang tugas kita yang Ibu Ketua dan semua. Nah ini yang karena ke depan mudah-mudahan karena apa yang ada di generasi sekarang itu akan membekas ke depan. Kalau yang membekasnya yang tidak baik bagaimana? Nah itu yang kalau gitu membekasnya kan hal yang waktu itu kita mengaji kita kalau membekasnya yang tidak baik itu yang repot. Generasi ke depan. Iya Ustadz, mungkin satu yang saya lihat perlu lagi mungkin semacam apa Ustadz, semacam bukan konsolidasi bahasanya tapi ada yang menginisiasi pertemuan atau forum majelis taklim mungkin di bawah BKMT ada, tetapi mungkin temanya lebih spesifik lagi mungkin
kerjasama secara intens di bidang ekonomi kreatif misalnya, atau UMKM dan seni atau budaya. Dia punya wadah gitu, Ustaz, selain majelis itu sendiri. Jadi ada satu ikatan, mungkin ada IPMI, tapi mereka lebih cenderung istilahnya, saya tidak bisa berkomentar, tapi mereka punya aktivitas sendiri. Nah, dari Ibu Majelis Taklim ini mungkin apa ya Ustadz, dia punya wadah semacam ada galeri kuliner, galeri budaya. Mungkin sudah ada, cuman bagaimana tadi tuh menghidupkan kembali itu ya, memang dengan kesibukan. Rasa memiliki Majelis Taklimnya itu ada, sense of belonging rasa memiliki kepada Majelis Taklim, saling menguatkan satu sama lain. Karena kalau egois masing-masing ya repot. Nah, ini yang kadang-kadang kan ada yang beda kubu ya. Karena banyak sekali majelis taklim di sini dan rata-rata anggotanya yang di seri ini datang di sana, di sini juga datang di situ. Jadi kita juga mendatanya, punya data terakhir mungkin banyak jumlah anggota majelis taklim tetap atau yang tidak tetap berpindah-pindah. Kita juga memang harus survei ke situ. Analisis ya. Baik, ini menarik sekali, namun kita dibatasi waktu, Pak Ustadz Ibu Haja. Ya, dengan tema peran majelis taklim dan pemuda remaja masjid untuk umat ini, Masya Allah, ini kayaknya harus ada beberapa episode ya. Dengan khusus tema ini. Dan lebih cair lagi nanti, lebih cair lagi. Iya, mungkin sebelum nantinya kita di akhir acara, saya minta closing statement terakhir dari Pak Ustadz dan Ibu Haja, kami persilakan sedikit aja. Dari saya dulu, jadi mudah-mudahan dari Jumat Mubarak ini memberikan inspirasi untuk sama-sama kita kembali ke masjid ya. Kembali ke masjid, jadi berawal dari masjid, berproses di masjid dan berakhir di masjid. Ya, bukan hanya berakhir di masjid itu memang akan meninggal juga kan, bawa ke masjid juga kan. Nah, jadi kita harus betul-betul membumikan masjid, menyemarakan masjid dan mensyiarkan masjid. Lewat medianya ya salah satunya dari Majelis Taklim, Ibu Majelis Taklim dan pemuda masjid untuk sama-sama meramaikan li'ilai kalimatillah untuk syiar agama Allah. Insya Allah dengan hal itu menjadi amal jariah. Karena apa yang kita lakukan hari ini itu menjadi legacy, menjadi hal yang itu menjadi uswah ke depan. Jadi kalau tadi ibu siapa almarhum Bu Suryati almarhum itu sudah memberikan legacy Majelis Taklim, itu pahalanya terus termasuk mengalir terus, termasuk amal jariah yang terus mengalir. Nah, itulah yang mudah-mudahan hari ini pembahasan ini, dan ini akan terus berlanjut. Dan kalau kita hari ini membuat hal yang baik, insya Allah menjadi amalan yang mengalir terus. Ya, amin. Nah, yang semua generasi setelahnya mendoakan kita, mendoakan kita yang sudah memberikan tonggak untuk bagaimana ke depan umat ini lebih tercerahkan. Alhamdulillah. Baik, itu saja dari saya, ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar obrolan Jumat Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tiba di penghujung acara dan akan kita akhiri dengan sholawat bersama Mas Nia Sarif.
يا علي بن أبي طالب منكم مصدر المواهب يا ترى هل أورى لحاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان السيادي الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن Dengar obrolan Jumat Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah obrolan Jumat Mubarak hari ini 12 Januari 2024 kita sudahi dengan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Hajah Nurlaila Armain SHMSI, Ketua Yayasan Majelis Dzikir Nurul Hikmah Maluku Utara. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Asep Hedi Turmudi SAG MA, Sekretaris MUI Provinsi Maluku Utara, dan Ibu Masnia Sarif SH ya, Bintang Radio 2005, Remaja Masjid An-Nafi, Pengurus Majelis Taklim Nurul Jannah Kelurahan Takoma. Insyaallah pendengar sekalian untuk bisa mengikuti kembali obrolan Jumat hari ini bisa lewat channel YouTube Hasanah Mubarak Pro 1 RRI Ternate lewat RRI Digital, dan kita akan jumpa dengan waktu pada Jumat depan tentunya dengan tema-tema yang menarik. Bersama saya Nuzriati Amin SST, kami akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wallahu musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.